Sepatu merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Ia tidak pantas. Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak, aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek.
Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman, nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan 2 pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Gadis kecil, andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan, dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman, dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Tuanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah! Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya, dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.